Jadi di sini untuk rekapitulasi di dokumen L1 blok 3 untuk poin 305 bisa saja isiannya sama dengan 306 tetapi juga bisa saja berbeda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk video pembahasan kali ini akan saya sampaikan untuk rekapitulasi di dokumen L1 untuk dokumen sensus pertanian 2023 terkhusus untuk poin 305 dan juga 306. Di sini saya menanggapi dari beberapa komentar yang masuk untuk isian di 305. Jadi sebagai informasi untuk isian di 305 dan 306 ini ada yang memang isiannya sama dan ada juga yang isiannya berbeda. Alasan kenapa isiannya bisa sama ataupun bisa berbeda akan saya sampaikan pada video kali ini ya. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini untuk contoh yang saya contohkan, dokumen L1 yang pertama kali saya contohkan di sini adalah untuk rekapitulasi di blok 3, dokumen L1 untuk poin 305 dan 306-nya berbeda. Ini sebagai contoh untuk isian di 305, ini jumlah pengelola unit usaha pertanian perorangannya ada 36, sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian ada 23. Ini saya sampaikan alasannya kenapa berbeda. Ini teman-teman lihat acuannya untuk pengisian di 305 disalin dari blok 5A sampai dengan 5B halaman terakhir rincian C kolom 18. Jadi ini diambil dari kolom 18 untuk halaman terakhir ya, baik dari 5A maupun blok 5B. Jadi untuk mengetahui total unit usaha pertanian perorangan yang ada di SLS tersebut itu ada berapa dan hasil akhirnya teman-teman tuliskan di sini di poin 305. Sedangkan untuk 306 adalah jumlah rumah tangga usaha pertanian, ini disalin dari kolom 19-nya dan disalinnya adalah nomor urut keluarga terbesar. Ini saya sampaikan alasannya kenapa ini bisa berbeda jauh. Dan sebagai informasi dari 34 keluarga yang dilakukan pencacahan untuk SLS ini, ternyata terdeteksi ada 23 rumah tangga. Ada 23 rumah tangga pertanian. Di sini dari 34 keluarga ternyata ada 27 rumah tangga. Dan dari 27 rumah tangga ini setelah dilakukan pendataan ya, karena ini adalah wilayah konsentrasi pertanian, maka secara door to door diketahui bahwa rumah tangga pertaniannya ada 23. Itu artinya 4 di antara 27 rumah tangga ini bukan rumah tangga pertanian. Selanjutnya dari 23 rumah tangga pertanian ini dalam satu rumah ada yang memang unit usaha pertanian perorangannya lebih dari satu. Sehingga isian di kolom 18-nya itu ada yang 2, beberapa memang ada yang 2 ya. Ini dia spill untuk kolom 18, isian dari beberapa rumah tangga pertaniannya ada yang memang unit usaha pertaniannya lebih dari satu, ada beberapa yang 2. Kenapa 2? Karena dalam satu rumah tersebut memang mereka menguasai lahan yang berbeda, kemudian subsektornya juga berbeda pula. Jadi dalam keluarga tersebut menguasai lahan lebih dari 1 hektar ya, dan lahan dari 1 hektar pembagiannya jelas antara si A dan si B dalam rumah tangga pertanian tersebut. Jadi memang pengelolaan dan penguasaan lahannya berbeda, subsektornya juga ada yang sama ada yang berbeda, sehingga saya pisahkan menjadi 2 unit usaha pertanian perorangan dalam rumah tangga tersebut. Ini ada beberapa yang memang terdiri dari 2 UTP karena menggarapnya itu lahannya memang bidangnya banyak dan terpencar-pencar ya. Jadi sesuai dengan kondisi di lapangan memang dilaksanakan lebih dari 1 orang unit usaha pertanian perorangan. Sehingga dari jumlah-jumlah tersebut atau dari rumah tangga yang isian UTP-nya lebih dari 1 tersebut mengakibatkan isian di kolom 18 itu lebih besar, lebih banyak, sehingga teman-teman bisa lihat di sini rumah tangga usaha pertaniannya ada 23 dan dari 23 rumah tangga ada UTP atau unit usaha pertanian perorangannya ada 36.
Dan selanjutnya ini untuk SLS yang berikutnya saya contohkan di sini untuk yang poin 305-nya dan 306 isiannya sama. Jadi sebagai informasi ini adalah untuk wilayah Snowball ya, tonon konsentrasi pertanian, dan berdasarkan prelis ini ada dua jumlah perkiraan keluarga pertanian hasil pemutakhiran Wilkerstad tahun 2022, tetapi setelah dilakukan pengecekan dan juga pendataan dari memulai mendatangi di prelis pertama sehingga dalam satu SLS tersebut bisa mendapatkan 9 rumah tangga pertanian. Dan dalam tiap rumah tangga pertanian tersebut hanya satu yang memang adalah unit usaha pertanian perorangan. Jadi tiap satu rumah tangga ada satu UTP. Setiap satu RTP ada satu UTP sehingga hasil untuk di poin 305 dan juga 306-nya ini teman-teman bisa lihat sama-sama 9. Jadi dari SLS di sini di wilayah Snowball ini saya dapatkan 9 RTP atau rumah tangga pertanian dan sekaligus 9 UTP atau 9 unit usaha pertanian perorangan. SLS berikutnya juga demikian berdasarkan dari jumlah perkiraan keluarga pertanian hasil pemutakhiran tahun lalu. Di sini ada satu rumah tangga keluarga pertanian ya. Ternyata setelah dilakukan pendataan di SLS tersebut saya temukan ada 3 rumah tangga pertanian dan setiap satu rumah tangga pertanian tersebut ada satu UTP sehingga untuk poin 305 dan 306-nya sama, ada 3 RTP dan 3 UTP untuk SLS ini. Dan yang untuk contoh selanjutnya, ini SLS selanjutnya saya contohkan ternyata ini juga wilayah, sebagai informasi ini wilayah Snowball juga. Ternyata ada, saya temukan 13 rumah tangga pertanian dan dari 13 rumah tangga pertanian tersebut terdeteksi ada 15 unit usaha pertanian perorangan. Jadi di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa isian 305 untuk rekapitulasi dokumen L1 blok 3 bisa saja sama dengan yang ada isian di 306. Jadi antara 305 dan 306 bisa saja isiannya sama, tetapi bisa saja isiannya berbeda. Isiannya sama jika rumah tangga yang ditemukan sebagai teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian hanya terdiri dari masing-masing satu unit usaha pertanian perorangan saja. Tetapi apabila di lapangan dalam rumah tangga pertanian tersebut ternyata terdeteksi lebih dari satu unit usaha pertanian perorangan yang mengelola lahan dan memang unit usaha pertanian perorangan, maka isian di 305 dan 306 otomatis berbeda. Jadi teman-teman bisa saja isiannya sama, bisa saja berbeda. Bagi teman-teman yang isiannya sama, tidak perlu merasa bahwa dirinya paling benar dan yang isiannya berbeda itu salah. Sebaliknya juga apabila teman-teman yang isiannya antara 305 dan 306-nya berbeda, tidak juga perlu merasa bahwa isiannya yang dia lakukan sudah benar dan yang lain salah. Tidak. Keduanya bisa saja benar karena memiliki alasan yang berbeda-beda. Setiap petugas lapangan sensus menemukan atau menemui kondisi yang berbeda-beda di setiap wilayah kerjanya ya. Jadi hasil rekapitulasi ini pun disesuaikan dengan hasil yang ada di lapangan. Jadi bisa saja sama, bisa saja berbeda. Jadi untuk teman-teman bisa saja silakan share di kolom komentar ya. Teman-teman merupakan tim yang 305 dan 306-nya sama atau yang berbeda. Kalau saya pribadi menemukan dari beberapa PLS yang saya temui itu ada yang memang satu PLS saja bisa menemukan yang 305-nya sama dengan 306, ada juga yang berbeda karena memang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Ya demikian yang dapat disampaikan untuk video pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Jangan lupa minta dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman.